Halo semua teman-teman Codigen, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu. Terlebih lagi mengingat sekarang adalah masa-masa social distancing karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Saya berharap Anda juga untuk ikut selalu menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Untuk sekarang baiknya Anda study at home, aka belajar di rumah aja. Anda dapat mengisi waktu dengan belajar pemrograman melalui video ini. Kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer dan khususnya pemrograman, bersama saya host video ini, Roy Dedi Tobing. Video kali ini merupakan video pertama dari seri belajar Java Networking. Sebagai video pertama, saya akan memberikan pengenalan tentang networking pada Java. Video-video berikutnya akan memberikan materi tentang satu persatu konsep dan cara implementasi yang berkaitan dengan topik Java Networking ini. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa video ini merupakan video pertama dari beberapa video dalam seri Java Networking. Sebelum menjelaskan lebih detail, mari kita lihat mind map materi-materi yang akan disampaikan pada seri video ini. Dengan melihat mind map, Anda akan memiliki gambaran materi beserta urutan pembelajarannya. Perlu diingat bahwa Anda dapat mengikuti video yang sesuai dengan pemahaman awal Anda tentang konsep ini. Saya yakin ada beberapa dari teman-teman Codizen yang sudah pernah mendapatkan atau mempelajari topik tentang Java Networking, jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sementara, jika baru kali ini Anda mempelajari materi Java Networking, maka Anda disarankan mengikuti urutan video dalam seri ini. Untuk mind map seri video networking pada Java ini, kita bisa melihat bahwa terdapat 6 topik utama dalam seri video ini. Yang pertama adalah pengenalan Java Networking, kedua adalah implementasi client server, ketiga adalah URL class, keempat URL connection class, kelima implementasi datagram, dan keenam adalah penggunaan retrofit. Nah, untuk topik yang kedua, ini nanti akan terdapat materi tentang penjelasan konsepnya, kemudian akan ada 3 video dalam segmen Coding Yuk. Jadi segmen ini adalah segmen di mana saya akan menunjukkan pembuatan kode untuk topik pada pokok pembahasan. Nanti terdapat 3 video, yaitu implementasi client server, implementasi multiple clients, kemudian implementasi pengiriman atau penerimaan objek. Untuk topik yang keempat, selain penjelasan konsep, saya juga akan menampilkan cara pembuatan kode programnya, yaitu implementasi URL connection class. Kemudian untuk topik keenam juga akan saya berikan penjelasan tentang penggunaan retrofit, kemudian bagaimana contoh programnya. Kalau Anda lihat, keenam topik ini sebenarnya saya ingin menggambarkan apa itu Java Networking, kemudian bagaimana Java Networking itu diimplementasikan menggunakan kelas-kelas standar yang dimiliki oleh Java. Nah, pada saat implementasi, Anda akan bisa merasakan kompleksitas, kerumitan, atau kesulitan dengan menggunakan kelas-kelas standar tersebut. Makanya, pada topik ke-6, saya memperkenalkan sebuah plugin namanya Retrofit yang bisa Anda gunakan untuk membuat aplikasi yang mengimplementasi networking pada Java. Penggunaan library ini akan menghilangkan kerumitan, kompleksitas, atau kesulitan yang biasanya Anda temukan pada saat membuat aplikasi yang mengimplementasi networking pada Java. Oke, jadi Anda sudah mendapat gambaran materi yang akan disampaikan pada mind map tadi. Nah, di akhir seri video terdapat 5 objektif pembelajaran yang saya harapkan Anda dapat capai, yaitu teman-teman Codizen pada akhir sesi ini dapat pertama, memahami konsep networking pada Java, kemudian Anda juga bisa memahami konsep client server dan implementasinya pada Java, ketiga, memahami dan mampu menggunakan URL class, memahami dan mampu menggunakan URL connection class, dan yang kelima, Anda mampu menggunakan plugin seperti Retrofit untuk kebutuhan networking pada aplikasi Java. Baik, itu dia tadi objektif dari keseluruhan pembelajaran materi Java Networking ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi pengenalan konsep Java Networking. Coba perhatikan informasi tentang konsep aplikasi standalone dan aplikasi yang dapat dijalankan pada jaringan komputer berikut ini. Pada saat pengembangan aplikasi, Anda diharapkan untuk menentukan tipe aplikasi yang dibangun. Kenapa? Agar aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Selain itu, memang terdapat beragam tipe aplikasi yang bisa diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Nah, salah satu pilihan yang dapat Anda tentukan adalah apakah aplikasi tersebut hanya untuk penggunaan di sebuah komputer saja, atau apakah aplikasi diharapkan diinstalasi pada beberapa komputer. Aplikasi yang hanya bisa dijalankan pada komputer dan tidak dirancang untuk berkomunikasi dengan aplikasi pada komputer lainnya, biasanya sering disebut standalone application. Aplikasi dengan tipe seperti ini biasanya ditujukan untuk keperluan pribadi saja. Aplikasi diinstal pada komputer dan dapat bekerja secara offline. Kekinian, aplikasi seperti ini sudah jarang yang dikembangkan untuk kebutuhan seperti itu. Aplikasi pada masa sekarang diharapkan dapat berkomunikasi dengan sesama aplikasi. Bahkan komunikasi diharapkan dapat dilakukan terhadap aplikasi yang terdapat pada platform atau perangkat yang berbeda, dikembangkan oleh developer lain, dan seringnya berada di komputer yang Anda tidak ketahui berada di mana. Tujuan komunikasi tersebut adalah untuk keperluan berbagai data atau bahkan berbagi proses. Nah, saat ini memang komputer di seluruh dunia dimungkinkan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, khususnya pada level aplikasi. Pada dasarnya, jaringan komputer seperti LAN, WAN, atau Internet digunakan sebagai basis untuk aplikasi dapat saling berkomunikasi. Aplikasi pada komputer saat ini sudah banyak dirancang dan dikembangkan dengan arsitektur aplikasi terdistribusi, seperti peer-to-peer model atau client-server model. Aplikasi-aplikasi ini kemudian dijalankan dan berkomunikasi dengan sesama aplikasi, bahkan yang berada pada perangkat yang berbeda platform. Terus, apa keuntungan yang diharapkan dengan komunikasi antara aplikasi pada jaringan komputer tersebut? Yang pertama adalah berbagi sumber daya. Ketika dijalankan, sebuah aplikasi biasanya mengumpulkan data seperti teks, foto, dokumen, atau bahkan daftar kontak yang disimpan pada database-nya. Data tersebut terkumpul seiring waktu penggunaannya. Nah, suatu saat ada aplikasi baru yang diinstalasi pada perangkat Anda dan membutuhkan data tadi sebagai data awal. Tanpa kemampuan komunikasi antara aplikasi, maka pengguna aplikasi yang baru terinstal tersebut diharapkan melakukan pengisian data awal secara manual. Kebayang misalnya ketika install aplikasi instant messaging seperti WA, Telegram, tapi Anda harus isi manual daftar kontak pada aplikasi tersebut. Apalagi kalau Anda mengganti perangkat baru, maka bisa dibayangkan data yang lama akan hilang dan Anda bisa kewalahan karena semua sejarah percakapan Anda tidak dapat diakses lagi. Jadi dengan kemampuan komunikasi pada jaringan, dan pastinya memang jika diberikan akses oleh aplikasi pemilik data, maka aplikasi baru dapat memiliki foto, dokumen secara otomatis. Waktu yang diperlukan untuk entry data awal juga bisa dikurangi. Nah, itu dia keuntungan yang pertama, yaitu kemampuan untuk berbagi sumber daya. Kedua, keuntungannya adalah sentralisasi data dan manajemen perangkat lunak. Aplikasi yang diinstal pada banyak komputer biasanya menghasilkan data yang diharapkan tersentralisasi. Dengan sentralisasi data, maka antar aplikasi dapat memiliki informasi yang sama, bahkan untuk kondisi real-time. Kan nggak lucu misalnya ada orang yang datang untuk menarik uang tabungan di bank, tapi pas cek di ATM datanya belum update. Uangnya belum dikurangi karena aplikasi pada ATM tersebut tidak terhubung dengan jaringan komputer, dan tidak dapat berkomunikasi dengan aplikasi penyedia data. Kalau begitu, kondisinya lama-lama bank bisa tutup karena merugi. Nah, komunikasi lewat jaringan memungkinkan data disimpan pada satu lokasi dan diakses oleh berbagai aplikasi klien yang diinstal di berbagai perangkat. Terkait manajemen perangkat lunak, networking memungkinkan perubahan konfigurasi perangkat lunak klien yang diatur dari sebuah server. Seorang administrator dapat mengubah konfigurasi di banyak aplikasi hanya dengan mengubahnya pada server. Misalnya mengganti biodata atau logo perusahaan, warna dasar aplikasi sesuai konfigurasi pada server. Jadi itu dia beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memanfaatkan networking pada aplikasi. Untuk memahami lebih lanjut tentang networking pada Java, pertama-tama saya sampaikan 3 konsep dasar yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Bagi yang sudah pernah mempelajari tentang jaringan komputer, ketiga konsep dasar ini bukan hal yang baru lagi. Konsep yang pertama adalah tentang alamat komputer. Ketika sebuah komputer hendak berkomunikasi dengan komputer lain, maka komputer tersebut harus mengetahui alamat komputer lainnya. Untuk keperluan ini,
dalam jaringan komputer dikenal yang namanya IP address. IP address adalah nomor unik yang diberikan kepada sebuah perangkat atau node pada jaringan sebagai alamat. IP address terdiri dari 4 kelompok bilangan desimal yang nilainya dipisahkan oleh titik dengan masing-masing kelompok memiliki nilai antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address misalnya 216.239.38.120. IP address merupakan alamat logikal yang nilainya dapat diubah-ubah. Artinya, sebuah perangkat dapat memiliki alamat yang berbeda sesuai dengan settingan pada jaringan komputer tempatnya terhubung. IP address biasanya sulit untuk diingat, jadi alamat ini sering dipetakan ke nama yang lebih bermakna dan lebih gampang untuk diingat. Nama tersebut juga sering disebut sebagai domain names. Sebagai contoh, 216.239.38.120 adalah IP address untuk komputer dengan domain name google.com. Nah, mana yang harus diingat? IP address atau domain name-nya? Pada dasarnya tergantung kebutuhan saja. Yang paling umum dilakukan adalah mengingat domain names. Terdapat server khusus yang disebut sebagai DNS, yang merupakan singkatan dari Domain Name Server. DNS ini yang berfungsi untuk memetakan domain names menjadi IP address. Ketika sebuah komputer mengakses google.com, maka komputer tersebut akan menghubungi DNS server untuk menerjemahkan domain name tersebut menjadi IP address. Setelah mendapatkan IP address, komputer tersebut akan mengirimkan request kepada komputer yang memiliki IP address tersebut. Nah, itu dia konsep dasar yang pertama, IP address. Kita akan lanjut ke konsep berikutnya. Setelah alamat, berikutnya konsep dasar yang perlu Anda ketahui adalah protokol. Apa itu protokol? Ilustrasi sederhananya adalah ketika Anda sudah mengetahui alamat rumah seseorang, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang tersebut. Jika mengetahui alamat rumah seseorang, maka salah satu cara berkomunikasi adalah dengan menggunakan surat. Ya, Anda dapat menggunakan surat yang dimasukkan ke dalam amplop, membeli perangko, serta menempelkannya pada amplop, dan kemudian mengirimkannya melalui kantor pos. Pihak kantor pos akan memproses surat tersebut melalui serangkaian prosedur, dan pada akhirnya mengantarkan surat tersebut ke alamat rumah tujuan Anda. Sebaliknya, penerima surat dapat mengirimkan balasan dengan mengikuti protokol yang sama. Melalui ilustrasi tersebut, maka Anda dapat memahami bahwa protokol dalam jaringan komputer adalah cara atau aturan yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Banyak protokol yang berhubungan dengan komunikasi komputer, tapi yang paling populer antara lain TCP, UDP, FTP, Telnet, SMTP, dan juga POP. IP pada IP address sendiri merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang merupakan low-level protokol yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui internet. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol merupakan high-level protokol yang dijalankan bersamaan dengan Internet Protocol atau IP. Kedua protokol ini akan dibahas lebih detail pada bagian berikutnya. Kita lanjut lagi ke konsep dasar berikutnya, yaitu port number. Konsep ketiga adalah port number. Malu apa lagi port number ini? Ya, saya mendengar dari jauh. Jadi, port number merupakan identifikasi unik yang menunjukkan kanal komunikasi yang digunakan untuk protokol atau komunikasi antar aplikasi. Port number biasanya diasosiasikan dengan sebuah IP address dan menjadi titik pertemuan komunikasi antar aplikasi. Supaya gampang dipahami, saya ilustrasikan port number ini seperti pintu yang terdapat pada sebuah bangunan. Jumlah pintunya bisa banyak, dan pemilihan pintu yang akan digunakan akan menentukan protokol komunikasi yang akan dipakai. Sama seperti ilustrasi tersebut, port number juga sebagai pembeda layanan yang dijalankan pada IP address. Contohnya, FTP menggunakan port number 21, SSH biasanya dijalankan pada port number 22, sementara HTTP pada port 80, dan HTTPS sendiri secara default menggunakan port 443. Jadi, ketiga hal tadi yaitu IP address, protokol, dan port number merupakan konsep dasar yang Anda harus pahami terlebih dahulu agar lebih lancar untuk mengimplementasikan networking pada Java. Setelah tadi membahas tentang konsep dasar untuk bekerja dengan jaringan, sekarang saya akan membahas sedikit lebih mendalam lagi tentang protokol.
Biasanya terdapat dua jenis protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi pada jaringan. Yang pertama adalah Connection Oriented Protocol. Pada Connection Oriented Protocol, terdapat urutan prosedur yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, koneksi harus dibentuk dulu antara pengirim atau sender dan penerima atau receiver sebelum memulai komunikasi. Yang kedua, setelah koneksi terbentuk, maka kedua pihak dapat bertukar informasi. Ketiga, setelah selesai, koneksi tersebut diterminasi. Dalam protokol ini dapat dilihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh sender mendapat balasan dari receiver. Balasan komunikasi tersebut memastikan bahwa data sudah diterima oleh sender, kemudian data yang diterima tersebut sama dan urutannya juga sama ketika sender mengirimkannya kepada receiver. Karena proses tersebut, maka komunikasi menggunakan protokol ini lebih reliable, tapi cenderung lambat. Nah, untuk jenis protokol ini, contohnya adalah TCP. TCP memungkinkan dua host untuk membuat koneksi dan berbagi aliran data. Untuk jenis protokol berikutnya adalah yang connectionless. Pada protokol ini tidak terdapat pembuatan koneksi yang dikirimkan oleh sender kepada receiver. Urutan data yang diterima juga belum tentu sama dengan urutan data yang dikirimkan, karena memang tidak terdapat pengecekan. Jenis protokol ini kurang reliable, tapi cepat, karena tidak terlalu banyak proses yang harus dilakukan untuk memastikan komunikasi yang reliable. Contoh protokol ini adalah UDP. UDP membuat aplikasi dalam sebuah komputer mengirimkan datagram kepada aplikasi di komputer lainnya. Tentang protokol ini dan cara implementasinya pada Java akan dibahas pada video berikutnya. Sebagai tambahan, Connection Oriented Protocol ini sering juga disebut sebagai Stream-Based Communication, sementara Connectionless Protocol sering juga disebut sebagai Packet-Based Communication. Java mendukung penggunaan kedua protokol ini. Kedua jenis protokol ini akan diimplementasikan pada video dalam seri ini. Nah, setelah konsep-konsep tadi, pertanyaan berikutnya pasti bagaimana implementasi networking pada Java. Jadi berbicara tentang networking, sebenarnya hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Java. Pada Java sudah terdapat package khusus untuk dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi yang perlu memanfaatkan jaringan pada Java. Package tersebut yaitu java.net. Paket java.net menyediakan banyak sekali kelas-kelas yang dapat diberdayakan untuk membuat aplikasi jaringan pada Java. Pemilihan dan penggunanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada layar, Anda dapat melihat sekilas daftar kelas yang terdapat pada package ini. Kita tidak akan membahas atau menggunakan semua kelas pada package ini dalam seri video ini, hanya beberapa yang akan digunakan. Dari kelas-kelas tersebut, berikut beberapa yang akan kita gunakan dan implementasikan dalam seri video ini. Yang pertama adalah server socket dan socket class untuk TCP, datagram socket class untuk UDP, URL connection, HTTP URL connection class. Baik, sekian dulu video pendahuluan yang menyampaikan materi tentang pengenalan networking pada Java. Pada video berikutnya akan diberikan materi tentang implementasi client server pada Java. Pada video ini akan mulai ditampilkan bagaimana implementasi coding networking pada Java. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.